Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman ketemu lagi ya di bedah buku Transcending Life of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maaf Kang. Dari mana tadi? Warung Padang ya? Ngantar orang enggak? Itu kok di giginya masih ada hijau-hijau? Oke. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutin program kita, yaitu masih kita beda buku ya, beda buku Transcending Level of Consciousness. Masih kita membahas soal guilty. Secara realistis, yang biasanya pantas adalah penyesalan atau menghukum diri terus-menerus. Sebagaimana yang dikutip oleh Bill, pendiri Alcoholics Anonymous. Rasa bersalah dan penyesalan yang berlebihan. Ini adalah bentuk egoisme yang tersamar, yang membuat diri menjadi dibesar-besarkan, berlebih-lebihan, menjadi pahlawan tragedi, kenegatifan yang menyuapi ego sehingga lupa bahwa ada rahmat Tuhan yang sedang mengelilingi kita. Oleh karena itu, agar terbebas dari rasa bersalah, orang harus memasrahkan egoisme dasar ini, karena ego mengisi ulang tenaganya ya dari kenegatifan. Jadi terus-menerus bersikap korban ya. Terus-menerus bersikap korban itu kemudian melanggengkan ya. Melanggengkan dominasi ego. Terus-menerus bersikap korban. Posisi egois lainnya adalah seharusnya saya lebih tahu. Jadi mulai menolak kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi dengan berpikir seharusnya aku lebih tahu, yang menimbulkan hipotesis yang selalu keliru. Semua posisi hipotesis terkalibrasi sebagai kesalahan. Berkubang rasa bersalah, menyuapi ego, dan perbuatan memanjakan. Memanjakan ego maksudnya. Terus-menerus menilai diri. Terus-menerus mengidentifikasi diri dengan sensasi, dengan perasaan, dengan pikiran. Itu cara menyuapi ego. Itu yang paling penting. Dan ini merupakan hambatan terbesar. Ya, hambatan terbesar untuk menuju pencerahan ataupun untuk menuju kesembuhan. Karena kita terus-menerus mengidentifikasi diri dengan sensasi. Ya. Sensasinya tadi pagi, tapi kita mengidentifikasi diri sepanjang hari. Saya ini sakit, saya ini, saya ini. Nah, itu cara menyuapi ego terus-menerus.
Dalam istilah psikologi, sumber rasa bersalah sebagaimana yang dilabeli dalam psikoanalisis disebut superego. Demikian Freud menyebutnya. Jadi ego terus-menerus ditekan oleh superego. Ego terus-menerus dipersalahkan oleh superego. Ini bagian akal pikiran ya, yang terdiri dari penilaian, sudut pandang, dan pembelajaran yang diintrojeksikan. Ini moral ya, perspektif moral. Superego yang tumbuh secara tidak normal dapat menjadi sumber rasa bersalah, keraguan-raguan, atau bisa diproyeksikan kepada orang lain yang membenarkan dendam dalam bentuk ekstrim sebagai pembalasan terhadap musuh yang jahat. Ini menjadi alasan pembunuhan orang yang dianggap pantas mati, yang selanjutnya didukung oleh propaganda yang didistribusikan secara budaya, dan pencucian otak ala kultus oleh tokoh-tokoh yang disegani. Level-level kesadaran yang sangat rendah dicapai oleh orang-orang yang menjadi korban kombinasi Lucifer ya dan kesalahan setan. Dengan demikian, perbuatan terburuk umat manusia sering dilakukan atas nama Tuhan. Nah, ini hati-hati ya. Pemutarbalikan baik dan buruk klasik Lucifer. Distorsi kebenaran. Jadi seringkali pikiran kita itu terjebak pada menganggap Tuhan ya. Anggap Tuhan sebagai pelaku dari kesialan hidup yang kita alami. Dari sudut pandang pengembangan yang mengungkapkan keterbatasan ego, dapat dilihat bahwa pelaku tindak kekerasan merupakan korban level kesadaran yang tidak sempurna. Jadi lagi-lagi kita melihat bahwa ya perilaku kita, jadi kalau level 30 ini kan perilaku yang tampak. Ditransaksikan dengan perilaku yang tampak, ditransaksikan dengan pihak luar. Yaitu yang superego kurang lebih begitulah. Dan pihak luar ini adalah dianggap sebagai figur yang paling otoritatif yang memberikan penilaian terhadap perilaku kita. Mestinya kan perilaku yang tampak ini, ya katakan ada kesalahan, oke. Sebuah fakta. Tetapi kan ini adalah akibat daripada konteks kesadaran tertentu. Nah, kemudian tuh membahas konteksnya jauh lebih menyembuhkan. Membahas konteksnya jauh lebih mempercepat pencerahan daripada terus-menerus mengutuk akibatnya. Itu poinnya ya. Ini terutama untuk orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya. Jadi ada kesalahan yang terjadi pada anak, yang diperagakan oleh anak, membahas konteksnya, mempercepat, membahas konteks
dari kesalahan yang sudah terjadi lebih mempercepat penyembuhan dan pencerahan. Jadi jangan bahas gejalanya jangan bahas jangan hanya sebatas bahas gejala. Lalu kemudian kan gejala ini kalau sudah terjadi ya dapat hadiah atau dapat hukuman kan. Hanya itu perlakuan untuk gejala. Tidak ada temuan ya. Tidak ada temuan. Jadi daripada alih-alih fokus pada hanya membahas gejala, yang kemudian tadi gejala ini pada akhirnya mengarahkan kita ke rotan atau roti, hukuman atau hadiah, lebih bagus kita bahas konteksnya. Kita bahas what is-nya. Membahas what is-nya itu mengungkap, menyingkap yang selama ini terselubung. Ya. Seperti itu. Ini harus mulai dibiasakan. Ya, mulai dibiasakan sebagai ciri asumsi kultural baru. Jadi kalau berita-berita membahas dramanya, ya selamat tinggal. Asumsi kita sudah mau melihat konteksnya, bukan sekedar perbincangan dari hal-hal yang tampak kasar gitu ya. Seperti itu. Dari sebuah analisis mengenai asal dan dinamikanya, dapat disimpulkan bahwa rasa bersalah hanyalah bentuk lain dari egoisme, tempat kesalahan dibesar-besarkan, dan bukannya dipasrahkan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Tuhan tidak sadis. Level kesadaran mula yang menghasilkan kesadisan. Jadi merendahkan diri sendiri atau menghukum diri sendiri tidak ada gunanya bagi Tuhan atau sesama umat manusia. Jadi kamu cambuk-cambuk dirimu sebagai bentuk penebusan kesalahan, yaitu nggak ada gunanya bagi Tuhan gitu. Tuhan tidak haus darah, Tuhan tidak sakit jiwa, ya, sehingga Dia puas melihat kamu menderita. Atau kemanusiaan ini kemudian puas tertolong setelah kamu menyayat-nyayat kupingmu sendiri, ya kan? Jadi jangan memperparah penderitaan dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kontraproduktif. Ini Hawking mengkritisi budaya di sana, agama di sana. Sisi gotik sejarah kekristenan cenderung mengagung-agungkan baju karung, abu, dan penderitaan sebagai penebusan dosa. Kayaknya di dalam masyarakat kita juga, di Islam juga, saya kira masih besar kecenderungan-kecenderungan semacam ini. Mungkin hanya berbeda tak penampakan.
Ini bukan agamanya, tetapi kemudian itu adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Dengan pemahaman ego yang lebih besar dan mekanismenya, dapat dilihat bahwa mekanisme ini secara halus memuaskan ego pribadi dan menyebabkan asketisme atau persekusi ekstrim. Di dalam psikologi, satu proses menghilangkan rasa bersalah disebut undoing, membatalkan, yang melibatkan perangkat superego yang bersifat menghukum ke dalam pandangan hidup yang lebih realistis dan mengompensasi kesalahan, sehingga menjadi lebih lembut dan tidak terlalu menghakimi serta tidak terlalu menghukum. Makanya teman-teman, ya kita sudah berapa tahun ya, kita sudah ya paradigma non dual ya 3 tahun 4 tahun terakhir ini. Ya, jika ada kesalahan, maka masukkan kesalahan tadi dalam asas non-linear, non-dual, sehingga kemudian itu tidak menghasilkan penghakiman dan penghukuman, karena kita lebih tertarik melihat konteksnya daripada efek dari konteks tadi. Dan saya kira dari obrolan-obrolan, dari cerita-cerita yang ada di komunitas kita, setidaknya agresivitas terhadap kesalahan itu menurun drastis. Tapi masih ada beberapa juga yang masih berjuang untuk melampaui sikap agresif terhadap kesalahan. Tapi sebagian besar lah, 90% di komunitas saya lihat ini, sikap agresif terhadap kesalahan itu menurun drastis. Terlihat dari misalnya pada saat-saat kelas, ada anak kecil yang menangis, nggak ada lagi yang mata melotot, yang terfokus kepada anak kecil yang menangis tadi. Semuanya langsung istighfar, ya Rahman, ya Rahman. Melihat kesalahan dengan pandangan Ar-Rahman, begitu ya. Kalau biasanya kalau ada anak kecil aja yang kelihatan melakukan kesalahan kecil, maka seluruh mata tertuju kepada anak kecil dan orang tua dari anak kecil tadi. Sekarang alhamdulillah, sudah tidak lagi seperti itu. Sikap agresif terhadap kesalahan itu menurun drastis. Itu artinya terjadi peningkatan kesadaran terhadap kehadiran Ar-Rahman, begitu ya. Terjadi peningkatan kesadaran terhadap kehadiran Ar-Rahman. Alhamdulillah, itu ya perjuangan bersama ya, perjuangan bersama. Dan itu semakin tahun akan efek dari kesadaran baru ini akan terus mengalir, menjangkau aspek-aspek kemanusiaan kita. Mungkin awalnya dimulai dari keluarga dengan sikap toleran, bukan toleran sebenarnya, penerimaan tanpa syarat terhadap kesalahan itu, nanti akan bergerak ke wilayah-wilayah dari keluarga ke budaya. Jadi kalau ada yang kentut di dalam pengajian nggak dipelototin lagi, ya cukup dihumorin aja gitu ya. Dalam bisnis mungkin juga tidak akan lagi banyak agresivitas di komunitas, apalagi di tingkat kota ya. Pak Hansip, tolong digantung saja itu sangkurnya ya. Digantung saja, nggak usah pakai diperlihatkan ya. Dan di tingkat negara, tingkat negara ini kita masih sibuk berlomba-lomba untuk membeli
membeli senjata paling mematikan untuk jaga-jaga membunuh. Ya kan? Nah, kentut di depan bupati bisa bahaya, bisa viral. Ya, saya melihat itu ya. Saya melihat dampak dari kuliah-kuliah kita. Dampak dari kuliah-kuliah kita 3 tahun ini itu luar biasa ya. Luar biasa. Artinya pengalaman, kesadaran akan kehadiran Ar-Rahman itu betul-betul meningkat. Penyangkalan terhadap Ar-Rahman menurun. Seperti itu. Nah, itu prestasi ya, itu prestasi, dan ini saya kira ya ini prestasi kita semua ya, prestasi kita semua. Jadi penurunan sikap agresif terhadap kesalahan, peningkatan sikap empati, optimisme terhadap kesalahan itu yang saya lihat terjadi. Dan alhamdulillah berarti penderitaan dalam kemanusiaan kita berkurang karena kesadaran akan kehadiran Ar-Rahman itu meningkat ugal-ugalan. Di dalam perkembangan masa kanak-kanak yang ideal, sosok orang tua yang diintrojeksi tidak keras tetapi mendukung dan mengasihi sebagai guru. Nah, ini bagus juga ini ya. Jadi hubungannya itu adalah guru sebagai guru begitu. Navigator. Jangan sebagai begal gitu ya. Orang tua jangan sebagai begal ketika kesalahan terjadi. Pasangan jangan sebagai begal ketika melihat pasangannya yang lambat evolusinya. Lambat evolusi. Superego yang bersifat menghukum bisa juga diproyeksikan keluar sebagai pemosisian politis ekstrim yang agresif dan menghakimi yang diperbanyak oleh sari kebencian politik. Ya, ini kita harapkan ya, tokoh-tokoh agama stoplah. Stop agresif terhadap kesalahan. Apalagi agresif kepada perbedaan. Wah, itu tolong di stop lah ya. Channel-channel YouTube yang masih fokus agresif terhadap kesalahan, apalagi perbedaan. Wah, kepada kesalahan saja kita tidak agresif, apalagi kepada perbedaan. Alhamdulillah ada laporan ini. Agresivitas terhadap kesalahan menurun. Menurun. Jadi daripada alih-alih fokus bahas kesalahannya, jelaskan konteksnya. Beda ngajak gelut diganti dengan beda sama dengan ngajak ngopi, bahas konteks. Jangan ngajak ngopi toh. Harus ngajak ngopi, bahas konteks. Itu yang kita harapkan terjadi budaya baru ya, dalam masyarakat kita. Seperti itu. Dan ini memang harus ditambah lagi nih peserta kuliah-kuliah kita ini. Ya. Harus tambah lagi 500 orang biar kemudian itu gelombang kesadaran baru itu menjadi arus baru di dalam dunia hari ini. Seperti itu. Itu poinnya ya. Termasuk adalah agresivitas terhadap diri sendiri. Menyerang diri. Ini kok sakit terus, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Apa ini organnya produk Cina gitu. Ya itu harus dikurangi juga. Mari hormati tubuh. Mari hormati kerentanan tubuh. Nah, ini dia. Nah,
Tidak agresif terhadap kesalahan orang lain, tapi masih agresif terhadap kesalahan diri sendiri. Nah, itu juga repot. Diturunkan semua. Setel kendoh, kata orang Banyumas. Kata orang udah payung deh. Setel kendoh. Gitu ya. Masa ngomong consciousness aja Anda paham-paham? Nggak apa-apa, nggak paham. Yang penting tahu huruf awalnya C, huruf akhirnya S. Dibaca konspirasi, wah salah lagi. Ungkapan lain dari kesalahan ini adalah model pelaku korban yang meresap secara sosial, yang dapat ditumpangkan ke dalam situasi sosial apapun. Ini saya kira ya, kalau bulan Ramadan ini, ya, transendensi dibaca transportasi. Nah, ya, nggak apa-apa. Itu namanya apa istilahnya di psikoanalisis tuh? Ada istilahnya kalau salah baca kayak begini. Parapraksis ya. Jadi yang ditulis Mas Imam ini namanya ini kalau terjadi itu namanya parapraksis. Parapraksis. Itu Mas Imam istilahnya, parapraksis. Transendensi dibaca transportasi, itu parapraksis namanya. Jadi kita membayangkan kalau bulan puasa ini kan ceramah kemana-mana ini. Dan kalau agendanya adalah menurunkan atau mengalienasi agresivitas terhadap kesalahan, maka kemudian tuh terhadap perbedaan ya tidak ada masalah. Jadi tahun depan coba ya kita fokus untuk menurunkan atau menghilangkan lah, nggak usah diturunkan, dihilangkan saja agresivitas terhadap kesalahan. Karena kita alimnya itu dengan mempelajari kesalahan-kesalahan kita. Kita perlu dan semoga ini menjadi gerakan nasional, ya. Gerakan nasional merangkul kesalahan sebagai cara yang manusiawi untuk tumbuh, untuk sembuh. Mulai dari diri kita sendiri sampai paling enggak lah di keluarga kita dulu kan. Budaya agresif itu terhadap kesalahan diganti dengan budaya understanding terhadap konteks yang menyebabkan kesalahan itu. Itu penting ya di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah gitu ya. Kelompok-kelompok manapun lah. Satu sifat sindrom binatang yang harus kita tuntaskan secara nasional ini agresif terhadap kesalahan. Di dalam istilah Freudian klasik, ego dipahami dan diberi konteks secara sangat berbeda dengan di dalam istilah spiritual. Ego Freudian adalah aspek akal pikiran yang harus berhadapan dengan realitas internal di samping menyeimbangkan dan mengatasi konflik di dalam antara ID, dorongan primitif dengan suara hati. Oleh karena itu, kesehatan psikologis sama dengan memiliki kepribadian yang sehat, realistis, dan seimbang. Ketika diperbaiki dan menjadi lembut, superego yang ganas menganggap otoritas sebagai pelindung dan perannya adalah mengajar. Ya, daripada menjadi sebagai hakim dan tukang begal, mending menjadi sebagai guru yang fokus mengudari konteks di balik kesalahan yang tampak. Sehingga ego tidak perlu diproyeksikan ke dunia luar atau dipakai untuk merusak diri sendiri. Karena kita fokus untuk mengetahui konteksnya.
Oke lah, itu dulu sore ini ya. Kita intinya adalah agresivitas terhadap kesalahan harus ditransformasi menjadi merangkul kesalahan sebagai cara kita untuk memahami lebih dalam kehidupan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk rekaman ini di channel YouTube Evolusi Jiwa. Terima kasih, kita bertemu besok sore insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu buka puasa.